Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwianti Nursela. Di sini saya akan menjelaskan tentang corporate action. Akan tetapi, di sini saya akan menjelaskan tentang corporate action terhadap virus corona atau yang biasa kenal dengan COVID-19. Sebelum kita membahas tentang pengaruh corporate action terhadap virus corona atau COVID-19, saya akan menjelaskan tentang corporate action terlebih dahulu. Corporate action adalah tindakan perusahaan untuk melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham atau biasa kita kenal dengan RUPS, yang kemudian pengeluaran saham baru melalui right issue, kemudian pengeluaran saham baru melalui waran, kemudian pengeluaran saham baru melalui convertible bond, kemudian menambah jumlah saham melalui split, kemudian menambah jumlah saham melalui saham bonus, dan yang terakhir adalah menambah jumlah saham melalui dividen saham. Beberapa kebijakan umum yang dilakukan dalam corporate action adalah right issue, stock split, pembagian bonus share, dan pembagian dividen, baik dalam bentuk stok yang selanjutnya disebut dengan stock dividen maupun dalam bentuk kas yang biasa disebut dengan kas dividen. Kebijakan tersebut dapat dilakukan secara terpisah ataupun terkait satu dengan yang lainnya, tergantung dari keputusan pemegang saham. Aksi corporate action senantiasa menjadi berita favorit bagi investor di pasar modal. Alasannya sederhana, corporate action seringkali diterjemahkan sebagai aksi korporasi yang selalu berdampak positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Dan tentu saja, peningkatan kinerja itu pada gilirannya akan menaikkan kinerja saham di bursa. Karena itu, jangan heran jika investor selalu mencari informasi tentang rencana corporate action. Ada beberapa jenis dari corporate action. Yang pertama yaitu right issue. Right issue hampir sama dengan saham yang ditawarkan oleh perusahaan pada saat go public. Bedanya, kalau right issue dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek atau sudah IPO atau sudah go public, yaitu pembagian dividen. Pembagian dividen adalah laba dari kita melakukan pembelian saham. Dan yang keempat adalah merger dan akuisisi, yaitu suatu aksi korporasi di mana terjadi penggabungan dua atau lebih perusahaan bersatu ke dalam satu kesepakatan bersama untuk menjadikan kedua perusahaan tersebut agar dapat bertahan dalam kegiatan operasionalnya. Penggabungan pada umumnya terjadi ketika perusahaan dalam keadaan pailit atau bangkrut. Dengan adanya penggabungan kedua perusahaan ini akan menunjukkan kepada pemegang saham bahwa perusahaannya masih mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan saham tadi. Tujuannya diadakan atau adanya corporate action yaitu untuk melakukan right issue dalam rangka untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas saham, pembayaran utang, dan tujuan lainnya. Corporate action pada umumnya mengacu pada kebijakan right issue, stock split, stock atau cash dividend, IPO, private placement, waran, atau penerbitan obligasi. Oke, kita akan membahas kepada pembahasan selanjutnya, yaitu corporate action terhadap virus corona atau COVID-19. Kita banyak tahu ya bahwa kalau saham kalau kena virus corona pasti ada banyak yang turun harganya. Akan tetapi di sini saya akan membahas tentang saham yang naik ketika adanya virus COVID-19 atau virus corona. Di tengah meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia, harga saham PT Metro Healthcare Indonesia meroket 230% dari Rp103 per saham pada masa penawaran umum, yaitu pada saat perdana saham atau IPO, menjadi Rp340 per saham pada perdagangan hari ini. Untuk itu, PT Bursa Efek Indonesia menyatakan pergerakan harga saham PT Metro Healthcare Indonesia
meningkat di luar kebiasaan. Investor harus juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi membeli saham PT ini. Sebagai informasi atau share resmi tercatat di bursa pada tanggal 13 Maret 2020 yang lalu dengan harga penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau yang kita kenal dengan IPO pada level Rp103 per saham atau naik 240% menjadi Rp352 per sahamnya. Pada perdagangan hari ini, harga saham CARE berakhir di Rp340 per saham. Namun, saham emiten rumah sakit ini sempat melejit ke harga Rp380 per lembar sahamnya. Kemudian, selain dari saham PT Metro Healthcare Indonesia yang ikut naik yaitu PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya melonjak lebih dari 20% hingga saat ini. Kenaikan saham pengelola Rumah Sakit Maipada hampir bersamaan dengan pengumuman Presiden Joko Widodo terkait 2 WNI yang terkena virus corona. Pada hospital ditutup melonjak 21,05% atau 40% ke level Rp230 pada sesi pertama perdagangan. Kemudian, emiten rumah sakit ini juga sempat menyentuh level tertinggi, yaitu Rp250 per lembar sahamnya, yaitu naik 60 poin atau 31,58% pada penutupan sesi pertama. Selain PT Metro Healthcare Indonesia dan Mayapada Hospital, emiten farmasi Kimia Farma dan Indofarma juga melonjak naik pada perdagangan sesi pertama. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sentimen penyebaran virus corona atau virus COVID-19 yang sudah sampai ke Indonesia pada hari ini. Kepala Riset Paus Capital, Alfred Nainggolan menyebutkan kenaikan harga saham ketiga emiten itu hanyalah momentum belaka dengan memanfaatkan sentimen internal. Korelasinya pasti ada beberapa emiten naik signifikan karena saham-saham tersebut relatif dengan kesehatan. Tapi kita tidak bisa menilai kenaikan harga saham tersebut akan bertahan hingga sesi kedua perdagangan karena hal tersebut sangat bergantung pada pemberitaan. Jadi tergantung pada pemberitaan tentang COVID-19 karena belum pasti adanya COVID-19 atau virus corona menjadikan saham-saham kesehatan akan naik harganya dan peminatnya semakin banyak. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video saya kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.